Engkau sendiri akan membimbing menyertai kami. Roh Kudus, jamah lawat kami dari jam pembacaan kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Apapun yang kami membaca saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan menerangi setiap hidup kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah firman yang kuat dan memelihara hidup kami. Bapa, biarlah apa yang kami baca dan merenungkan ini Tuhan Yesus boleh nama Tuhan dipermuliakan, sehingga boleh kami mengerti memahaminya dan boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam ibu-ibu. Malam ini kita membaca dari kitab Hosea pasal 6 sampai pasal 10. Jadi, ya Bu Sofi. Ya, jadi kita bacanya berapa orang kita? Kita 16 orang. Kita bacanya 55 ayat ya Bu Kristi. Iya. Saya baginya mulai dari layar HP saya saja ya. Iya, sebentar. Ya, pertama Bu Kristi. Bu Joli, Bu Aprian, Bu Joli nih, oh ya baik. Berarti Bu Aprian, Bu Lampita, Bu Marina Magi, Neng Ike, Bu Artika, Bu Lim, Bu Kak Dorea dan Kak Ida, Bu Eti, Bu Nurbaya, Bu Rahayu, lalu Bu Gabriel, baru Bu Mensi. Terima kasih. Tolong diulang sekali lagi, Bu. Oh ya, ulang. Ya. Pertama Bu Kristi, Bu Aprian, sudah Bu, Bu Lampita, Bu Marina Kabi, Kakak Magi istimewa ya Bu? Iya betul. Iya, berarti Bu Nengke, Bu Artika, Bu Lim, Kak Ida, Bu Esther ya, ada lagi Bu Esther, Bu Eti, Bu Nurbaya, Bu Rahayu, Bu Gabriel, baru saya, Bu Mensi. Oke, ini sudah saya catat, tapi mohon maaf saya nggak bisa ketik di chat karena ternyata keyboard saya bermasalah. Jadi nanti saya pandu untuk siapa yang berikutnya, nanti saya kasih tahu ya. Oh iya, ya Bu, baik. Berarti ya. Saya duluan ini ya. Iya Bu. Oke, Hosea pasal yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih semu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Amin. Ibu Aprian, silahkan. Ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat 6. Iya. Ayat 6 ya, ya. Iya, sudah betul itu ayat 6. Ayat 7, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ayat 8, Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Ayat yang ke-9, seperti gerombolan menghadang
Demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Ayat yang ke-10, di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Amin. Hosea 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Hosea 7 ayat 1. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Ayat 3. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Ayat 3, mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Ayat 4, sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Amin. Neng Ike. Neng Ike nyimak ya Bu. Itu nyimak. Oke, kalau nyimak berarti terus ke Ibu Wartika ya. Ya Bu. Hosea 7 ayat 5. Pada pesta raja mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. 6. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api menjilat. 7. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. 9. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahui. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. 10. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Amin. Amin. Ibu Lim, silakan. Hosea 7 ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Ayat 12. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Ayat 13. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Ayat 14. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka memberontak terhadap aku. Ayat 15. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka,
namun mereka merancangkan kejahatan terhadap aku. Amin. Ida? Oke, ayat 16. Mereka berlari kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan Recording in progress. Karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Hosea pasal 7 ke pasal 8. Peruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. 1 tiuplah sangkakala. Serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. 2. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. 3. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. 4. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Amin. Amin. Ayat 5. Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Hosea pasal 8 ayat 6. Ayat 6 ke-6 ya, Bu? 5. Aku menolak anak kelembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan. 6. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpi anak lembu Samaria itu. 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada kepada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. 8. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. 9. Sebab mereka telah pergi ke Asur, bagikan keledai hutan yang memencilkan dirinya. Di Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Amin. Ibu Eti, silakan. 10. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. 11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah itu menjadikan mereka berdosa. 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai suatu yang asing. 13. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. 14. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Amin. Amin. Silahkan Ibu Nurbayah. Hosea pasal 9 ayat 1 sampai 5. Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berjihad dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai dari segala tempat penggandum. Tempat pengirik gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka.
3, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. 4, mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban sembelihan mereka tidak menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Ayat yang kelima, apakah yang kamu perbuat pada waktu? Silakan lanjut, Bu. Ibu Rahayu. Oke, ayat 6. Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. 7. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan Israel. Akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Ayat 8. Efraim umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jerat penangkap burung akan di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. 9. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibeon. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Ayat 10. Akibat ketidaktaatan Israel seperti buah-buah anggur di padang gurun. Aku mendapat Israel dahulu seperti buah sulung, sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Lanjut. Ibu Gabriel, silahkan. Hosea 9 ayat 11. Kemuliaan Israel terbang seperti burung, mereka yang melahirkan dan hamil dengan mengandung. 12. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka membulu sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. 13. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. 14. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak diberi. Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang renyah. 15. Lihatlah kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Seperti semua pemuka mereka adalah pemberontak. Amin. Bu Tania, Bu Mensi. Bu Kristi, masih ada Bu Tania? Coba. Ada Bu siapa? Tania. Oh ya, oke, silakan. Ya, silakan Bu Tania, mau ikut baca? Iya, maaf, saya nggak ada kacamata. Oh, baik Bu, kalau begitu saya sambung ya, ayat 16. Ayat 16, Efraim telah pukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan, sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Hosea 10 ayat 1, hukuman karena penyembahan berhala. Ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang riuh tumbuhnya,
yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Kesalahannya, dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Ayat 4, mereka mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Amin. Hosea ke-10 ayat yang ke-5. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Ayat 9, Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Amin. Bu Aprian. Hosea yang pasal 10 ayat yang ke-10, Bu. 10 ya betul. Aku telah datang untuk menghajar mereka, bangsa-bangsa akan kumpul melawan mereka, apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Ayat yang ke-11, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mirip, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Ayat yang ke-12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ayatnya yang ke-13, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena telah mengandalkan diri karena keretamu pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Amin. Ayat 13 ya Bu ya? Ya Bu Lampita. Hosea 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Ayat 14. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Ayat 15. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Amin. Amin. Silakan Bu Mensi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lampita, terima kasih Ibu-Ibu. Silakan Bu Kristi untuk renungan musiknya.
Yesus, mari bawa imanmu yang percaya, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Masih jemaat Tuhan, katakan, walau 1000 rebah, kami percaya kau tetaplah walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sama-sama. Lebih lagi dengan imanmu, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus sertaku, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku, kami katakan, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Oke, silakan Bu Mercy. Ya, baik Bu Christine, terima kasih untuk musiknya. Baik Ibu-Ibu, karena tadi kita sudah bersama-sama membaca dan pasti Roh Kudus sudah memberikan kita hikmat untuk memberikan kesaksian atau mungkin rema yang kita sudah dapatkan. Silakan Ibu-Ibu. Bu Lampita, silakan. Sudah buka mic, Bu. Ya. Ya Bu, kita coba ya Bu, haleluya. Ya, Bu. Coba kita ya Bu lihat di Hosea 6 ayat 3. Mana ya? Hosea 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saya baca sini Bu ya, setelah Tuhan tuh mengajak kita datang kembali kepadanya. Tapi kita itu yang Tuhan inginkan kita mengenal Dia, yang sungguh-sungguh berusaha mengenal Dia. Mengenal Tuhan apa? Mengenal Tuhan itu kita diberkati pemulihan dalam hidup kita. Karena ketika kita mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita harus mencari wajahnya. Seperti kita diajarin, yang seperti kita lakukan, semua ibu-ibu di grup ini pasti melakukan. Pagi-pagi bangun, apa yang kita cari? Wajah Tuhan kita cari. Kenapa kita mencari? Supaya kita mengenal Dia.
mengenal Dia dan bisa merasakan dia menikmati, merasakan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan, pembaharuan rohani dalam hidup kita hari lepas hari. Kemudian kita merasakan mengenal Tuhan itu berarti kita mengenalkan apa sih yang Tuhan inginkan dari kita. Dan sungguh mengenal Tuhan itu kita pasti muncul hal-hal yang baru, misalnya muncul berkat seperti pagi hari. Kemudian di sini dikatakan Ia akan turun kepada kita seperti hujan. Kalau kita renungkan hujan itu apa ya? Hujan itu kan untuk mengairi, misalnya pada pertaniannya apa yang tumbuhlah pohon yang baru, yang semua kemudian yang akhirnya memberkati setiap orang. Demikian juga buat kita ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita lebih intim dengan Tuhan, jadi kita pasti diberkati, Tuhan memberkati kita karena Tuhan melihat kita sungguh-sungguh mencari Dia. Dipujilah Tuhan, haleluya, amin. Ibu Nancy. Terima kasih, Bu Lampita lengkap dan jelas ya. Jadi benar ya, Bu Lampita bilang kita harus kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencari wajah-Nya. Di situ ada kan banyak berkat yang Tuhan beri. Kita bisa merasakan lawatan Tuhan, pembaruan dalam hidup, dan juga Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Terima kasih Bu Lampita. Silakan ibu-ibu yang lain. Saya percaya ibu-ibu semua sudah persiapkan kesaksian malam ini untuk kita diberkati. Saling memberkati ya ibu-ibu. Bu Susi, Ibu Aprian, silahkan. Iya. Shalom. Ya, kalau dari saya untuk ayatnya sih belum, maksudnya semua ayat di saya dapat semua. Jadi saya ambil kesimpulan secara total saja ya, dari ayat yang ke berapa kita mulai baca tadi, ayat yang ke-6, yang ke-8, 9, 10, bahwa di situ semua lebih ke kita harus tetap fokus sama Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, karena di sini berkali-kali diingatkan bahwa Israel, Yehuda, bahwa Tuhan itu yang membuat mereka. Jadi di sini saya yang menyentuh saya atau membuat saya teringat kembali bahwa dalam apapun saya saat ini, bahwa saya ini adalah punyanya Tuhan, bahwa kehidupan saya semuanya ini adalah Tuhan yang memilikinya. Jadi Tuhan nanti juga yang akan berkehendak dalam kehidupan saya. Itu saja sih Ibu Mensi dari saya untuk Rema malam ini. Ya, terima kasih Bu Susi. Benar ya, kita tetap harus, seperti tadi Bu Lampita bilang juga, kita harus tetap fokus kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang keadaan kita tetap datang dan kembali dan mengucap syukur. Terima kasih Bu Aprian. Terima kasih ibu-ibu yang lain, sungguh luar biasa. Kita diberkati ya. Kak Ida, Bu Joli, Bu Nurbaya, Kak Sofi, mungkin ada membagi ayat atau kesaksian di sepanjang. Salam Bu Ayu. Ya, semangat. Oke. Ya, terima kasih Bu Mensi. Shalom semua ibu-ibu ya. Yang saya dapatkan di Hosea 10 ayat 12 itu ya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru.
sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ya, seperti apa yang disaringkan Bu Lampita tadi ya. Menghujani, menabur. Kita bisa menabur apa saja, tidak dengan uang, dengan apa, tetapi yang Tuhan inginkan ketulusan dan kemurnian. Kita bisa menabur untuk pemimpin kita di perempuan baca Alkitab, ibu-ibu di sini, terutama pemimpin kita Bu Joli ya. Itu sudah termasuk menabur, walaupun orang tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Jangan sampai Tuhan kecewa dengan kita. Tentang Efraim ya, Efraim itu pribadi ya, tempat suku. Efraim itu salah satu dari 12 suku Israel. Bahasa Ibrania subur dan berbuah. Dalam arti kita adalah juga salah satu dari Efraim. Saat kita melakukan itu, dalam firman Tuhan, berdoalah dan tutuplah pintumu supaya kita tidak dilihat manusia, supaya setiap apa yang kita taburkan itu Tuhan memperhitungkan. Jadi saat kita berdoa jangan sampai tangan kanan kita memberi, tangan kiri tahu, jangan sampai. Biarlah Tuhan yang melihat itu semua. Dalam arti saat Tuhan menghujani baik berkat secara jasmani, secara finansial, secara apapun, itu adalah kemuliaan di mana kita dapatkan. Kita menantikan, kita adalah pribadi yang bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Saat kita membaca firman ini, tetapi kita tidak mengalami setiap firman Tuhan itu, maaf ya, bukannya saya sombong atau gimana. Contohnya para hamba Tuhan, pendeta-pendeta saat ini, di mana mereka sedang mengejar bukan hadirat Tuhan, bukan perkenanan Tuhan, tetapi mengejar apa yang menjadi kedagingan, yaitu mamon. Karena mamon akar dari segala dosa. Itu yang sangat ngeri sekali. Di mana saya juga berdoa untuk gereja saya, di mana mereka belum, bukannya saya menghakimi atau gimana, saat mereka didatangi oleh orang yang diurapi Tuhan, orang yang benar-benar pilihan Tuhan datang ke Jepara, datang ke gereja kita, itu ditolak. Itu sangat mengerikan. Dimana padahal hamba-hamba Tuhan yang diurapi, kita bisa satu tubuh, satu menguatkan. Tetapi kenapa sekarang gereja-gereja merasa benar, merasa apa ya, sudah tidak butuh yang lain, terutama untuk hamba Tuhan. Jadi saat kita di gereja, kita tidak peduli sinode atau pendetanya, tetapi hati kita benar murni mencari wajah Tuhan. Jangan memandang yang khotbah, jangan memandang yang jemaat mengenal Tuhan atau tidak. Itu adalah tugas kita. Kita masuk ke ruang yang tidak mengenal Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita melalui gereja yang belum mengenal Tuhan. Walaupun dari bayi sampai dewasa, sampai kakek nenek, tentu saja orang tua kami, mertua, itu belum mengalami Tuhan. Tetapi kami, saya dan suami bersepakat, pasti ada sesuatu yang ilahi turun atas keluarga besar kami, baik yang di Jepara maupun Semarang. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang benar-benar ada perkenanan pengurapan Tuhan. Kami mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami benar-benar ingin apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya orang melihat kita itu bukan diri kita, bukan pribadi kita, tetapi pribadi Kristus, kasih Kristus. Karena Tuhan menghujani kasih itu dalam hidup kita. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, tidak hanya menghayati, tidak hanya merenungkan, tetapi kita melakukan. Karena firman ini adalah senjata kita untuk berperang. Firman ini adalah hidup kita, nafas kita, doa kita yang kita tabur untuk siapa saja. Kita akan menabur dan kita akan menuai, ya nggak tahu kapan, tetapi anak cucu kita tidak akan tidak akan dipermalukan, mereka akan diangkat. Walaupun kita saat ini belum mengalami, tetapi saatnya janji Tuhan akan tergenapi di atas kita. Amin, Bu Mensi. Terima kasih. Amin, Bu Ayu, semangat luar biasa. Benar Bu Ayu, kita harus benar-benar dengan hati yang benar, murni, tulus, memuji muliakan Tuhan. Dan biarlah kita seperti Bu Ayu contoh mengalami banyak hal ya dalam
melayani Tuhan. Terima kasih Bu Ayu, semoga keluarganya juga mengalami pemulihan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Ayu. Silakan ibu-ibu, Bu Lim, Bu Kristi, Bu Marina. Oke, saya mau udah sedikit. Ya Bu, silakan. Saya dapatnya di Hosea 7 ayat 8. Efraim telah bergaul dengan bangsa-bangsa. Efraim adalah roti bundar yang tidak dibalik. Roti bundar yang tidak dibalik itu apa sih? Roti bundar tidak dibalik. Jadi pada zaman Hosea waktu itu, kalau bikin roti itu rotinya tuh dibulatkan dari gandum ya, gandum atau jelai gitu, roti dibulatkan, lalu dimasak di atas batu panas atau ya dimasukkan ke dalam oven, tapi ovennya tanah liat. Karena dimasak cepat di panas yang tinggi, roti itu harus dibalik supaya nggak mentah sebagian atau mungkin gosong. Jadi harus cepat dibalik supaya matangnya merata. Nah, kalau nggak dibalik ya Pak, udah jelas pasti sisi yang satu itu mentah, yang satu gosong. Nah, di sini yang menarik adalah gambaran roti yang gosong sebagian itu adalah seperti apa. Itu gambaran rohani Israel pada zaman Hosea pada saat itu. Jadi mereka tampak matangnya di luar ya. Jadi kalau roti kalau udah gosong di bawah itu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu yang bagian atasnya kelihatannya cantik. Nah, tapi pas kita angkat, kita lihat, hitam. Nah, itu adalah gambaran rohani zaman Israel zaman Hosea. Jadi mereka tampak matang di luar, yaitu rajin ibadah, aktif secara religius, tapi bagian dalamnya tuh belum tersentuh api pembaharuan dari Tuhan. Nah, Efraim ini atau Israel Utara itu bergaul dengan bangsa-bangsa lain, bahkan berhalanya bangsa-bangsa lain. Jadi hasilnya kan jadi kecampur-campur ya, penyembahan berhala. Jadi mereka ya beribadah tapi juga berhala juga gitu. Itu yang paling bahaya, dan hasilnya adalah iman yang campur aduk, setengah matang dan nggak utuh. Jadi yang saya dapetin di sini adalah iman kita nggak boleh setengah-setengah. Jadi itu yang Tuhan bilang, suam-suam kuku. Panas ya panas, dingin ya dingin, nggak boleh suam-suam kuku. Benar kata Ibu Aprian tadi, kita tuh harus fokus. Nah, fokus kita ada di mana? Sama kayak kalau kita sedang mengendarai kendaraan. Kalau kita nggak fokus, tabrakan. Kalau kita nggak fokus, kita jatuh. Dan kehidupan rohani itu jangan cuma mementingkan penampilan luar ya. Kayaknya, wah luarnya tuh rohani banget gitu kan. Statusnya rohani, omongannya rohani, tapi kelakuannya roh halus. Jangan ya. Jadi kita harus sama, di luar kelihatannya rohani, ya dalamnya terutama harus rohani. Waktu yang dulu pernah dibagikan adalah winning in and out. Jadi kita di dalam sudah dimenangkan dulu dan itu akan keluar gitu loh. Jadi kita nggak bisa membohongi ya. Kayak apa yang ada di dalam, kayak Tuhan Yesus kan bilang kan, bukan sesuatu yang dari luar masuk itu yang najis, tapi yang dari dalam yang keluar yang najis. Terutama kalau kita memiliki kekotoran dalam hati kita, yang keluar ya kotor pasti. Mau ditutup-tutupin dengan manisnya make up kita, bagusnya omongan kita tentang kerohanian, tapi kalau udah ketahuan aslinya udah nggak bisa apa-apa. Jadi kita tuh harus benar-benar full fokus dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Tuhan menginginkan kita tuh, hati kita tuh dibalik dan dipanggang sepenuhnya. Oleh apa? Oleh kasih dan kebenarannya. Sehingga matang di dalam dan matang di luar. Enggak mentah, enggak setengah mentah, bahkan pas dilihat gosong ya kan. Intinya jangan suam-suam kuku. Jadilah kalau nggak panas ya dingin. Tapi yang jelas kita harus fokus terus sama Tuhan. Fokus terus sama Tuhan, itu yang menjadikan kita matang sempurna di dalam Tuhan. Itu aja Bu Mensi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Kristi. Memang luar biasa ya. Ini satu pengingat buat saya juga ya. Jadi jangan sampai kita suam-suam kuku ya. Jadi harus matang di dalam dan di luar juga. Oh, luar biasa Bu malam ini. Terima kasih ya Bu Kristi. Silakan ibu-ibu yang lain.
Saya percaya semua sudah persiapkan ayat untuk dibagikan ke kita semua. Mbak Sofi, silakan mungkin kesaksian pribadi atau Mbak Tania, Bu Nurbaya, Bu Eti, halo Bu, Kak Ida. Silakan. Bu Eti, halo Bu Eti. Halo Bu Eti. Halo juga. Boleh lihat? Oh ya, ini dia si jali-jali. Ya Bu, silakan Bu. Saya mau nanggap aja ya. Baik Bu. Tapi yang menguatkannya di pasal 6 ayat 1. Remanya buat saya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Di sini saya merasa diberkati Tuhan dengan kata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ada ajakan, ada seruan, mari buat kita semua untuk berbalik kepada Tuhan. Khususnya itu buat saya ya, berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah mencengkram saya dan akan menyembuhkan saya, yang telah memukul dan yang akan membalut saya. Jadi aku merasa seruan Tuhan itu nyata buat kita malam hari ini. Khususnya buat saya tuh, bangunlah hai jiwaku, bahwa ada Tuhan yang senantiasa beserta aku, beserta kita, dan jangan pernah merasa takut, susah, atau kecewa, jangan. Karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Yakinkan diri kita bahwa iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan kosong. Jadi, ajakan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan yang akan menyembuhkan kita, yang akan membuat luka-luka kita, yang akan membuat kita menjadi kuat, hebat, dan gagah karena kuasa Tuhan yang sudah Dia berikan atas kita. Kita pergunakan sebaik mungkin. Kita lakukan yang terbaik lewat doa. Lewat apapun yang bisa kita kerjakan, lakukan. Terima kasih Bu Mensi, itu dari saya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ya Bu, terima kasih. Memang benar ya ajakan Tuhan itu untuk kita berbalik kepada Tuhan dengan seruan juga. Saya percaya bahwa Bu Eti dan kita semua sudah melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita kembali untuk menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Terima kasih Bu Eti. Halo Bu Balida Gulo. Halo, salam Bu. Iya, silahkan Ibu. Halo Ibu. Ya, salam Bu. Ya, semangat. Ya, boleh kesaksian juga boleh. Mungkin apa yang kita baca sudah ya, silakan Bu. Oh belum, oh iya Bu, Ibu baru pertama kali ya Bu, boleh perkenalkan diri? Ya, silahkan Bu. Iya. Ya, salam semuanya. Nama saya Balida Gulo, tempat tinggal di Kota Depok. Ya Bu. Saya mempunyai anak 5. Wow, puji Tuhan. Allah saya. Tahu perempuan baca Alkitab dari mana, Bu? Maafkan diri tante. Iya, iya. Siap. Iya, Tahu Bu. komunitas baca Alkitabnya dari mana? Oh, ini saya tahunya dari Ibu, ada teman saya yang ada di Tangerang, dan Ibu Sundari. Wah, luar biasa. Iya. Iya Bu, selamat bergabung Bu. Iya. Iya.
Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya baru-baru, jadi kan masih malu-malu. Nggak usah malu-malu Bu. Kita semua sama-sama belajar Bu. Ya. Malu-malunya sekarang aja Bu, besok udah nggak malu-malu lagi. Ya. Karena baru kenal ya. Iya Bu, selamat bergabung Bu. Iya. Iya Bu, baiklah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Baik ibu-ibu yang lain. Itu Ibu Sophie katanya mau berbagi. Oh ya Bu Sofi dari Klaten, silahkan Bu. Yang mau beri rema atau kesaksian bagi kita semua. Silahkan Bu, kami lagi bicara nih Bu, tempatnya berisik. Coba buka kamera. Ayo Bu, buka kamera Bu. Ya ampun Daniel. Mana nggak berisik kebiasaan aja itu. Barnabar. Piscok Barnabar nih gimana nih Piscok Barnabar? Kirim. Oh iya, aku kemarin mau berbagi nih. Iya dong. Lagi inget ini. Ya, silahkan Bu. Kamera. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Saya mau berkesaksian tentang kemarin kan ada KKR ya, tempat Pak Yohanes di Klaten. Aku tuh waktu pas datang itu kayak imannya itu kayak turun, kayak malas kayak gitu untuk beberapa bulan ini gitu. Nah kemarin itu puji Tuhan dapat urapan sampai 3 kali dan puji Tuhan itu membuat saya untuk sekarang berkobar-kobar lagi untuk deket sama Tuhan lagi. Itu dong, semangat. Itu aja ya Ibu ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Sofi. Wow, luar biasa, semangat Bu. Amin. Ikut ya, silakan Bu Rayu, kita ikut senang. Urapannya dapat 3 kali. Kesaksiannya cuma berapa baris coba? Soalnya di jalan Ibu, jadinya nggak fokus ini. Hati-hati. Ya, makasih Betty, sehat selalu. Iya, amin. Pulang Dita. Halo. Shalom Bu Sophie. Bu Sofi, Enggak, yang tadi yang dibilang Ibu Sophie itu emang kadang-kala saya rasa hampir semua juga kita kadang-kadang iman kita suka jatuh, males, ada itu memang ya. Tapi untung Mbak Sophie itu benar-benar menyadarinya, dia berkobar lagi. Kalau kita bisa hilang akhirnya lenyap sama sekali. Tapi ketika kita kobarkan juga, memang iya sering. Aku aja juga sering merasakan gitu loh. Katanya ketika malas gitu ya. Tapi saya terus kalahkan, tidak. Nanti hari ini kalau saya tidak menyembah Tuhan, nanti besok pasti enggak. Nanti udah, walaupun 1-2 menit tapi kita kobarkan rohani kita. Jadi jangan sempat dicuri si iblis itu. Dia kan senang itu iblis mencuri sukacita kita. Iya, gitu. Ya benar Bu. Kita harus terus memanfaatkan waktu yang ada. Ya, Yohanes 10 pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Terima kasih Bu Juli. Ya, jadi kita harus benar-benar, kalau lupa pujian penyembahan, kita harus fokuskan lagi, semakin menambah jam pujian penyembahan, doa kita ke Tuhan ya. Karena seperti yang tadi Bu Iti bilang di Hosea 1 ayat 6 juga, Tuhan sudah mengajak kita untuk kita berbalik kepadanya. Terima kasih Ibu-Ibu untuk kesaksian dan firman-Nya yang remanya yang sangat menguatkan kita masing-masing. Ibu-Ibu, sebelum kita berdoa, boleh saya minta dukungan doa buat Bu Aprian. Bu Aprian silahkan coba bicara biar kita sama-sama mendoakan Ibu. Iya.
Silakan Bu, gimana? Oh ya. Ya. Shalom Ibu, selamat malam. Shalom. 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 Nah, dukungan doa karena minggu depan itu jadwal kemo saya yang pertama. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sakit apa, Bu? Saya kena secara global, kalau menurut dokter itu karsinoma, tapi lebih terkenanya itu saya kena kanker payudara. Kebetulan benjolannya itu sudah agak membesar, jadi dokter tidak berani mengambil tindakan untuk dioperasi langsung, jadi harus dikemo untuk mengecilkan benjolannya, baru nanti dioperasi untuk pengangkatan, karena prosedurnya memang harus seperti itu. Jadi saya cek semua dari jantung, paru-paru, sama liver itu belum ada penyebaran di sana, jadi masih terfokus di payudara yang sebelah kanan saja. Jadi minggu depan karena semua tes sudah selesai, minggu depan saya dijadwalkan kemo untuk yang pertama kali. Kiranya kuasa Tuhan bekerja di semua alat, di semua obat yang masuk ke dalam tubuh saya, biar nanti Tuhan juga yang bekerja untuk efek kemonya terhadap tubuh saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Sesuai dengan firman yang tadi saya bagikan, Ibu, di pasal 6, Hosea pasal 6 ayat 1 itu, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menyelamatkan kita ya, dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Amin ya Bu. Amin. Kita imani, kita aminkan, kesehatan, kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang berotoritas. Amin. Amin. Terima kasih Bu.